Oke, Bram. Putus nggak? Kayaknya lebih bagus, tapi fingers Aduh, crossed. oke, mudah-mudahan. Soalnya ganti HP sekarang. Ganti HP nih. Udah pakai HP yang lain juga. Oke. Gila, gila. Aduh. Oke, Hmm. lanjut. Oke, tadi kita udah ngomong Sambo, terus mengenai Islam Makassar yang coming up. Terus abis itu kita maju aja nih. Tadi ada yang nanya Q&A nih. Aku ada yang tadi ada beberapa. Sebelum Q&A, ini aku ada Q&A satu dulu. Aku selipin sebelum kita maju yang FBJJI ya, yang federasi, yang FBJJI. Kalau ini ada dari Theo yang nanya, ceritain sejarahnya Prof Dedi bawa BJJ ke Indonesia. Oke, kalau sejarahnya ya waktu itu kan saya balik kuliah, selesai kuliah waktu itu saya studinya di Amerika Serikat, balik selesai kuliah tuh tahun 98 waktu itu I think 2 bulan sesudah kita ada kerusuhan waktu itu, kalau nggak salah kerusuhan bulan 98 Mei. Bulan Agustus. Bukan? Ya, Mei. Saya tuh balik di bulan Agustus. Juli atau Agustus. Jadi saya balik tahun 98. Terus ya basically waktu itu ya awalnya juga ya biasalah mau cari kerja segala macem kayak gitu-gitu. Terus sempat nggak pikiran untuk ngelatih jujitsu atau apalah, belum ada kepikiran sampai waktu itu akhirnya ketemu teman-teman, terus bikin apa ya istilahnya, ketemu teman SMA, kita bikin grup latihan waktu itu ya on and off sampai kira-kira waktu itu tahun 2000 lah, tahun 2000 awalnya sih waktu itu saya ketemu, kalau Bram tahu, Bram pasti tahu juga, ada Alfonso, pelatih judo saya juga, teman baik saya juga. Saya kenal dia tahun 2000. Terus dari tahun 2000 itu saya nggak ada training partner lah basically waktu itu. Nggak ada teman latihan. Sampai ketemu Alfonso, akhirnya kita latihan. Awalnya tadi di rumah saya, jadi kita gelar matras latihan tempat saya. Sampai akhirnya ada beberapa teman-teman juga ikut latihan. Singkat ceritanya sih kayak gitu. Jadi singkat ceritanya kita bikin grup latihan lah sama-sama. Nah sampai akhirnya udah mulai rame yang latihan di tempat saya waktu itu tahun 2000-an. Akhirnya tahun 2001 tuh ya, kalau nggak salah tahun 2001 Alfonso menyediain tempat buat kita tuh di Mampang waktu itu. Bram pernah nggak ya kesana waktu itu ya? Pokoknya basically kita bikin tempat latihan lah di Mampang. Ya, aku 2001 belum balik tuh. Belum balik ya makanya 2001 kita bikin tempat latihan di Mampang. Waktu itu sampai sampai ada ya tempat latihan sendiri aja sih, kita saya nggak ada nge-charge apa-apa, sampai ya singkat cerita waktu itu ada TP fighting udah mulai ada tuh, udah mulai populer waktu itu, udah mulai populer segala macem, sampai akhirnya ya singkat cerita lagi saya ngelatih Aji Susilo waktu itu. Udah Aji Susilo tahun 2002 waktu itu sempat ke Jepang lah, basically dia menang TP Fighting 2002 dia menang balik. Nah dari situ pas balik ke Indonesia akhirnya saya buka tempat sendiri, BJJ pertama kali itu waktu itu di Pasaraya Grande, itu tahun 2002 tuh. Waktu itu pelatihnya kalau ada kelas taekwondo sama Lamting yang ngajar, kelas Aikido sama Pagana, terus ada kelas Jiu-Jitsu saya yang latih di sana tuh di gym di Pasaraya, namanya Body Life. Yang sekarang ini ya, sekarang kantor Gojek ya? Yes, betul. Udah jadi kantor sekarang. Gojek, betul. Ya, udah jadi. Malah sekarang udah gedungnya udah jadi kantor sekarang, Bram, bukan jadi mall lagi. Waktu itu kan ada kayak One Stop Entertainment. Sekarang udah nggak jadi gedung perkantoran, saya lupa namanya apa. Pokoknya yang di sebelahnya persis, gedungnya baru. Iya, iya, dan
Dan Iya, apa tuh namanya yang dulunya apa bioskop itu tuh kayak jadi kayak meeting hall-nya Gojek kan? yes, betul. Kayak jadi Mm-mm. kantornya Gojek. Kalau Gojek kan yang benar-benar di apa? Di tempat mallnya itu. Kalau ini yang di Iya, sebelahnya persis ada gedung baru. Nah, intinya di situ dulu ada gym. iya. Sampai tahun ya ya dari situ terus ya mulai buka kelas sendiri tahun 2002 waktu itu. Mm-mm. Tahun 2002 saya sempat terus 2002 2003 Niko balik itu gabung juga di tempat saya waktu itu latihan sama-sama. Jadi 2003 tuh pas balik. Nah, habis itu Mm-mm. 2004 2003 saya dapat kerja, saya pindah saya kerja gym which is di Fit by Beat di Setiabudi. Mm-mm. Bram udah ada dong. Udah, Udah ada udah. belum Bram? 2004. Aku udah. Aku balik Udah kan? 2003. Udah. 2003 ya balik. At, Aku 2003 balik balik. 2003. Iya. Nah itu bareng tuh si Niko juga baliknya 2003. Nah, waktu itu jadi saya Mm-mm. di Pasaraya saya ngelatih di sana sempat berapa lama tuh saya dapat kerjaan. Saya manage satu gym di Setiabudi Building waktu itu di Setiabudi One. Jadi manajer di sana. Nah sekarang saya buka klub di sana tahun 2004 sampai tahun Mm-mm. 2008 kan ada Nikolai Holt segala macam masuk terus 2008 terus kita sempat ngajar bareng juga kan Bram habis itu di Iya. di mana di Setiap levelnya Budi. aku lupa Setiap Budiwan. Setiabudi One sama satu lagi ada lagi yang di itu Bram yang di hotel itu Oh, apa tahu-tahu. namanya Bidakara. kan sama Bram juga. Hah? Bidakara kan aku yang take over kan waktu itu. Iya Bidakara deh gue iya Bidakara. Mm-mm. Ya singkat cerita nggak jadi seperti Bidakara terus saya pindah-pindah tuh waktu itu karena saya juga ngantor saya kerja kan saya belum full time Iya. itu masih side job lah. Saya pernah kerja di majalah saya pernah kerja jadi saya pindah-pindah seperti itu sampai Mm-mm. saya singkat cerita 2011 terakhir kerja di Ogilvy jadi Ogilvy PR jadi group account director habis itu saya mutusin saya nggak ingin ngantor lagi gitu Iya. 2011 saya quit nggak quit sih saya contact alliance saya waktu itu basically saya nggak ada klub lagi saya nggak ada klub Mm-mm. saya pisah sama sinergi saya nggak ada klub lagi tahun 2001 saya contact alliance pingin gabung gitu pingin affiliate habis itu Mm-mm. dari situ ya udah saya mutusin 2011 saya quit kerjaan di Ogilvy saya berangkat ke Amerika waktu itu saya ambil course saya latihan jiu-jitsu di sana balik-balik ke sini basically my head instructor waktu itu Jakare di sana basically udah Mm-mm. happy juga dia seneng karena di Indonesia akhirnya ada alliance mau affiliate dan dilihat sekolahnya bisa gede dan waktu itu pas saya latihan di sana balik ke Jakarta dipromot dikasih brown belt waktu itu. Nah dari situ saya Mm-mm. mulai bener-bener serius ngejalaninnya gitu. Jadi saya benar-benar mulai fokus tuh. Saya nggak ada kerjaan lain. Saya benar-benar fokus aja udah. Ini yang saya mau lakuin nih seumur hidup saya kayak ya putusin gitu. Bukan hobi lagi tapi udah jadi profesi gitu ya. Udah jadi profesi gitu. Jadi bukan hobi lagi jadi profesi. Tapi percaya nggak percaya selalu ada jalannya loh. Jadi 2011 saya affiliate sama Alliance, 2012 kebetulan mantan bekas bos saya juga dulu di Fit by Beat di Setiabudi, one of the owners Mas Roni Hendro Priyono. Waktu itu dia tinggal Singapura balik ke Indonesia, Dad mau nggak kita ini yuk buka gym MMA yuk, karena saya dari tahun 2004 saya tuh udah nawarin, saya udah bilang sama Mas Roni, Mas kita bikin gym MMA gini-gini temen, kayaknya dia belum ada interested. Tapi balik ternyata pas saya affiliate sama Lion, saya fokus, malah tahun 2012 saya dapat partner gitu. Which is Mas Roni yang bilang, kita buka gym MMA. Akhirnya lahirlah ada Arena waktu itu. Arena tahun 2012, akhir
eh, apa bener-bener bikin konsep yang agak beda ya waktu itu ya, karena kita bawa pelatih dari Thailand ada 3 orang, Mm-mm. satu orang Amerika, satu cewek orang Thailand, Mm-mm. ada Chancay, ada N yang orang Thailand, ada Alex ya kan. Bram juga Alex. tahu Mm-mm. karena Bram juga pernah di sana. Tahu. Theo Aku juga kan tahu sempat di karena situ. Theo juga pernah di sana. Sama ada pelatih Brazilian Jiu-Jitsu-nya ya saya sama Airan gitu. Mm-mm. Nah dari situ terus ya udah bener-bener fokus, udah saya akhirnya percaya nggak percaya jalannya ada terus gitu, nggak pernah Mm-mm. nggak pernah sih nggak dikasih jalan. Oh ya udah ini malah terus um, ya dikasih jalan terus ya sampai sekarang ya syukur ada berapa sekolah sekarang, terus megang berapa sekolah, terus ya kayak Bram tau lah maksudnya, bener-bener saya Iya. udah ngejalan ini bener-bener 100% fokus di sini kayak gitu, singkat ceritanya kayak gitulah ya. Sekarang Lion sudah di berapa tempat, Prof? Sekarang Lions kalau di Jakarta hampir setiap Jakarta ada kan, di Jakarta Barat ada, di Westside, di Jakarta Utara ada, di Haymaker, di Selatan ada di Elite Club, Epicentrum, terus sekarang di Tap Out juga ada, sama di Kemang ada kayak gitu kalau di Jakarta. Terus di luar Jakarta sejauh ini di Medan sih kayak gitu. Ryu Dojo ya. Iya, Rio Dojo betul. Gitu. Dokter Talk. Iya Domi, semuanya lah teman-teman waktu itu. Ya Bram juga, Theo juga, pasti pernah latihan sama pelatih di apa, di arena juga kayak waktu itu. Iya. Pernah itu ya, sekarang there arena was juga sebenarnya masih ada. Sebenarnya arena masih ada. Balik lagi ke Steve Budiwan kan kayak gitu. Fit Cuman by sekarang Beat itu gymnya ya. masih tutup. Iya, Fit by Beat karena sekarang masih Covid, gymnya terpaksa tutup dulu, belum buka kayak gitu. Terus kalau yang ini ada tambahan lagi yang kita sempat bahas, yang apa tuh Federasi BJJ Indonesia itu gimana ceritanya? So basically goalnya kan sebenarnya Federasi BJJ Indonesia itu dibikin sebenarnya sih ke komunitas yang dimana kita semua orang-orang yang istilahnya ya pencinta jiu-jitsu ya, BJJ lah gitu. Nah, kita emang benar-benar fokusnya di Brazilian Jiu-Jitsu, dan FBJJ ini sendiri adalah organisasi yang sudah diakui sama Badan Olahraga Profesional Indonesia, jadi sudah terdaftar di BOP. Kalau dibilang apa, ya jadi basically kita kedepannya goalnya kita adalah istilahnya kita mau lebih mengembangkan Brazilian Jiu-Jitsu dengan menggunakan aturan IBJJF, karena kita istilahnya payungnya kita semua apa ya istilahnya ya payungnya kita semua kita tuh mengikuti arahan dari peraturan yang ada di IBJJF kayak gitu. Terus anggotanya siapa aja ya, tentunya anggotanya sekarang adalah klub-klub BJJ yang ada di Indonesia sih, Bram, kayak gitu, hampir semua. Entah itu Alliance, Gracie Baha, ada GF Team, ada Sinergi juga, ada ya semuanya lah, semua klub-klub BJJ yang ada, ada Checkmate juga kayak gitu. Jadi tujuannya kita bikin ini apa ya, kita mau bikin kompetisi Brazilian Jiu-Jitsu yang kedepannya nanti kita akan bawa semua official IBJJF untuk bisa bikin event juga di Indonesia. Nanti kita mau bikin Jakarta Open, IBJJF Jakarta Open, kemudian Indonesia Open dan sebagainya. Tapi semuanya dengan menggunakan IBJJF rules kayak gitu. Tapi jadi seru ya. Jadi kan biasanya kan yang dicari, kita kalau nyari kompetisi kan ada pertama cari dulu level lokal, terus nanti level nasional, terus nanti ke luar negeri gitu. Jadi ini step up-nya untuk setelah nasional udah lebih jelas ya. Kita ada yang Jakarta apa, yang mungkin bikin dulu yang Jakarta Open, terus nanti ada Indonesia Open, terus nanti kita bisa masuk yang mana lagi gitu ya. Ya, kita mungkin nanti ke daerah-daerah juga bisa, entah itu nanti Surabaya Open, entah itu nanti bisa kayak Jogja segala macam kayak gitu.
Dan itu juga salah satu program kita adalah bikin kompetisi dan memperkenalkan peraturan-peraturan yang ada di IBJJF, karena semua orang kan belum tahu peraturannya, banyak yang belum tahu. Jadi kita goalnya ke depan akan bawa tim wasit juri dari IBJJF juga ke Indonesia supaya istilahnya bisa lebih memperkenalkan dan ngasih coaching klinik ke orang-orang yang berminat untuk ikut di organisasi kita kayak gitu. Organisasi FBJJI kayak gitu sih. Gitu. Oke. Nah, jadi kompetisinya yang pertama rencananya kapan nih? Sebenarnya kita yang ada BJ. Tahun ini sebenarnya kita rencananya tuh April kita bikin coaching klinik. Jadi kita udah ada rencana mau undang IBJJF referees dari luar. Udah mau settle segala macem, cuman ternyata jadi kita coaching klinik dengan IBJJF referees bulan April. Juninya kita mau bikin Jakarta Open. Di end of this year, rencananya tadi akhir tahun ini kita mau bikin Indonesia Open kayak gitu. Jadi kembali lagi karena COVID terpaksa harus ditunda dulu kayak gitu. Ya. Hopefully tahun depan semuanya udah membaik ya, nggak COVID-nya segala macam, jadi kita bisa bikin event lagi sih kayak gitu. Di restart semuanya lah. Prof, aku mau nanya nih, kita mau, ini kan sebetulnya kalau live kan cuma 1 jam nih, dan ini kan kemarin tadi kan kita kan setengah jam, kayaknya kita agak kepotong sama apa tuh connection issues. Kita mau lanjut, kita mau lanjutin lagi, kita live lagi mungkin setengah jam atau gimana nanti? Boleh. Ini bebas, up to you. Bebas saja. Kalau ada waktunya gitu. Nah, ini kan kayaknya just to make sure aja kita bisa cover aja semua intinya, semua topiknya lah. Oke. Gitu aja. Boleh. Kalau jadi ya cover. Balik mau live lagi gitu. Mau balik lagi nanti gitu. Aku tutup dulu aja, terus nanti kita mulai live lagi, palingan kita mulai lagi aja live. Sorry tadi connectionnya benar-benar jelek ya. Ya udah. Iya. Oke. Iya. Oke. Thank you, Bro. Bro. Nanti kita nanti kita balik lagi. Oke, siap. Oke.